A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin para peserta iftar yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada. Pertama-tama kita selalu panjatkan puji dan syukur karena nikmat Allah SWT yang hingga saat ini kita masih meyakini bahwa Allah SWT Rabb yang patut kita sembah, dan juga karena Allah lah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, baik yang kita minta maupun luput dari permintaan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mungkin sudah banyak sekali mendengar ayat tersebut saat khutbah Jumat maupun di beberapa pengajian tentang materi nikmat Allah, yang artinya kalaulah kita disuruh menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga sholawat serta salam kita selalu curahkan kepada manusia terbaik, manusia teladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ini laksana bagaikan lautan tiada tepinya, yang ibaratkan beliau selalu memberikan air kepada kita. Karena ada istilah di dalam Al-Quran juga dikatakan, waja'alna minal ma'i, dan telah aku jadikan air, kulla syai'un hayy, maka segala sesuatu itu akan hidup. Jadi dengan air segala sesuatu itu bisa hidup, dan makhluk hidup semuanya di muka bumi ini tidak lepas yang namanya membutuhkan air. Hadirin iftar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang ad-dinu nasihah, atau agama itu adalah sebuah nasihat. Dalam kali ini saya akan menyampaikan tentang hadis yang sangat populer
yaitu di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Sebelumnya hadis ini adalah hadis di urutan ke-7 dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana perawi hadis tersebut adalah Abu Ruqayyah an Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian sahabat tersebut bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Dan Rasul menjawab, billahi wal kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Yaitu agama itu nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk utusannya atau untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita akan membahas siapa sih yang namanya Tamim Ad-Dari ini. Dalam riwayat disebutkan namanya adalah Tamim bin Ausi Abu Ruqayyah. Jadi Tamim Ad-Dari ini adalah namanya Tamim bin Ausi, atau disebut dengan Abu Ruqayyah karena beliau adalah sahabat yang memiliki satu anak, dan anak tersebut dinamakan Ruqayyah. Tamim Ad-Dari ini adalah salah satu sahabat yang dimana beliau ini masuk Islamnya di akhir-akhir, yaitu di tahun ke-9 Hijriah. Hadirin iftar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun 9 Hijriah ini adalah tahun di mana Rasulullah itu mendekati, atau tahun di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah untuk menghadapnya, yaitu kematian beliau, karena di tahun ke-10 Hijriah Allah wafatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Tamim Ad-Dari ini karena perawi ini cukup istimewa, walaupun beliau kurang lebih 1 tahun belajar ilmu agama bersama Rasulullah, tetapi beliau ini sangat berkompeten dan sangat cerdas, sehingga beliau ini adalah salah satu perawi hadis yang cukup masyhur di kalangan kaum muslimin. Namanya adalah Tamim Ad-Dari. Hanya belajar 1 tahun, tetapi sangat mahir beliau. Mungkin kalau kita sudah belajar bertahun-tahun, tetapi masih begini-begini saja. Berbeda dengan sahabat yang satu ini, yaitu Tamim Ad-Dari. Bahkan dikatakan beliau ini juga salah satu pengumpul Al-Quran di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu bersama 4 sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Harisah. Beliau berempat bersama Tamim Ad-Dari ini untuk mengumpulkan Al-Quran di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menghafal. Juga Tamim Ad-Dari ini adalah sahabat yang cukup dan sangat rajin dalam beribadah, sehingga ada yang mengatakan bahwa Tamim Ad-Dari ini membaca Al-Quran full 30 juz itu setiap 7 hari, atau setiap seminggu itu hatam Al-Quran. Bahkan kadang kita merasa 7 hari, kita 7 tahun kadang belum ada yang menghatamkan Al-Quran. 7 tahun itu usia yang cukup panjang, tetapi kita lupa, udah 7 tahun gak kerasa, masih juz 1, masih juz 2, masih juz 3. Juga beliau ini pernah menghabiskan waktu malamnya itu dengan sholat qiyamul lail. Beliau
dikatakan fayarka wa yasjud wa yabki. Saat itu beliau hanya membaca satu ayat. Kemudian ada yang bertanya, wah, satu ayat Ustaz, kayak saya dong membaca Al-Quran hanya satu ayat ketika sholat. Berbeda ya, karena sahabat ini beliau nggak hanya sekedar sahabat, tetapi beliau adalah salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tamim Ad-Dari ini dalam satu malam itu melaksanakan sholat berbanyak rakaat, tetapi hanya satu ayat yang dibaca. Dan beliau yang dikatakan tadi, fayarka wa yasjud wa yabki. Beliau ini berdiri, beliau ini sujud, dan beliau ini menangis di dalam sholatnya. Itu hanya bacaan satu ayat saja dalam satu malam, artinya beberapa kali rakaat. Kemudian beliau ini ternyata membaca surat Al-Jasiyah, surat ke-54 ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasiballadzina tarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa mahyahum wa mamatuhum sa'ama yahkumun. Yang dimana arti dari ayat tersebut adalah dimana orang-orang itu yang banyak sekali berbuat dosa, berbuat maksiat itu mengatakan bahwa mereka itu sama saja dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang beramal soleh. Mereka sama akan masuk surga. Tetapi Allah pantah dalam surat tersebut, sa'ama yahkumun. Alangkah, yang artinya alangkah buruknya perkataan mereka seperti itu. Jadi mereka nggak pernah ibadah, malas-malasan, tetapi mereka ditanya, santai saja, kita nanti masuk surga bersama mereka. Padahal mereka nggak pernah beribadah, tapi mengatakan kami sama seperti mereka, kami nanti akan masuk surga bersama mereka. Nah, disitulah Allah SWT membantah perkataan mereka dengan ayat tersebut, sa'ama yahkumun. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, juga pada suatu malam itu Tamim Ad-Dari pernah satu malam itu lewat, beliau tidak melaksanakan sholat tahajud. Artinya beliau ini ketiduran. Bangun udah subuh. Kalau kita ketiduran nggak sholat tahajud, bangun jam 7 nih, kapan sholat subuhnya? Berbeda. Dari sini Tamim Ad-Dari itu merasa bersalah karena beliau itu melewatkan satu malamnya untuk tidak melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Akhirnya beliau ini menghukum dirinya dengan melaksanakan sholat tahajud selama 1 tahun penuh. Jadi 1 tahun penuh itu berusaha untuk bangun malam dan melaksanakan sholat qiyamul lail di tahun itu. Menghukum karena hanya ketiduran, kelewat, tidak bisa melaksanakan sholat tahajud. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang iftar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena basicnya Tamim Ad-Dari atau ulama-ulama dahulu itu beliau mendidik dirinya sendiri ya, bukan orang lain, itu dengan level yang sangat tinggi. Sedangkan untuk saat ini kita itu sering bukan mendidik, tetapi menuntut didikan kita dengan yang sangat level tinggi. Bahkan bisa dikatakan ketika kita menuntut untuk pendidikan tinggi, tetapi kita sendiri masih berantakan. Masih banyak yang perlu diperbaiki untuk diri kita sendiri. Sehingga ada istilah semut di seberang jalan kelihatan,
dan gajah di depan mata tidak kelihatan. Kalau dalam istilah di sini bukan gajah di depan mata, tetapi gajah itu sudah di dalam dirinya sendiri. Ini masih nggak kelihatan juga, jadi sudah masuk ke dalam dirinya. Wallahu ta'ala alam. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tugas kita dari hadis ini adalah tentang ad-dinun nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Yang pertama, kita tidak hanya ketika membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca, tapi mencoba mengamalkan. Juga dalam beribadah maupun dalam beramal sehari-hari kita dituntut untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 100% ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga dituntut untuk bersabar, karena baik beribadah maupun beramal yang tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan ketika kita bekerja dituntut untuk sabar agar kita juga mendapatkan pahala kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu aja untuk diskusi pada menjelang buka kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.